Selanjutnya Bapak Ibu, ini kita sudah masuk ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu pada hari ini, yaitu tausiah, yang nantinya juga akan ada doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Wijayanto. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Wijayanto. Tes asal gula darah kolesterol. Kayaknya ini terlalu mundur biar nyaman. Baik. Kok gelap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man qati'un ya'ni qatil rahim. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwah, al-ayah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ala dzalika mustaqim wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama Bapak Dirut ID Survei, Bapak Adi Surono beserta jajaran. Yang saya hormati, saya takdimi, saya banggakan, saya doakan Bapak Komut yang jalan sambutan, Pak Wawan Junajo serta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dirut Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT Suduro, Ibu Evi Afiatin beserta jajaran. Yang saya hormati Dirut PT Surveyor Indonesia Bapak Sandri Samduna. Atau semua yang ditulis ini, mohon maaf nanti kalau panitia ini fotokopi di pokoknya yang ditulis ini semuanya saya hormati. Mudah-mudahan yang hadir semua ini Allah berkahi hidupnya dunia sampai yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup diberi penyelesaian yang terbaik. Yang gaji-gaji kesejahteraan kurang membanggakan, mudah-mudahan Allah tingkatkan di tahun-tahun yang jomblo-jomblo mudah-mudahan ditingkatkan jodohnya. Amin. Sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan kurang dari Amin. Yang masih terbelit utang-utang mudah-mudahan landasnya Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Imamnya kenceng kayaknya Pak Komut THR bukan ya. Bapak biasa ini mohon maaf ini pakai stand mic ini membuat tidak fleksibel ini karena ini biasanya terus bikin kuis sebutkan nama-nama ikan gitu biasanya terus kemudian sana sepedanya diambil biasanya gitu. Jadi saya mobil aja mohon maaf ini Mbak. Baik. Alhamdulillah ini saya sebetulnya agak menebus dosa karena beberapa kali kesempatan dari mulai kesempatan sebelumnya dan juga buka bersama saya selalu dihubungi survei yang bisa, tetapi selalu bikin acara Pak Direksi ini Pak Komisaris itu mendadak-mendadak sehingga mohon maaf selalu kalah duluan dengan yang lain. Ya, hari ini pun juga sekian banyak yang lebih banyak yang saya tolak daripada saya terima hari ini jelas, padahal lebih basah di matanya sebenarnya. Tapi serius ini betul-betul saya loh, sejak Karol itu hubungi saya loh. Ini komitmen sejak saya mohon maaf, ini komitmen saya jaga. Seandainya pagi ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen saya pada survei. Dan kita tidak jaga dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijaya. Dan mohon maaf ini pun saya dituduh BLD, habis ini saya masih ke Cito Semarang Pak Edil Asosiasi Lab Laboratorium itu
besok pagi hari saya sudah harus di BIN jam 8 pagi. Jadi mohon maaf ini, nggak usah dihitung, itu rezeki saya, itu rezeki saya. Ini karena halal bihalal ini luar biasa. Hari ini kita ngadakan halal bihalal. Saya ingin beberapa hal, sebenarnya saya membuat bahwa prestisifnya ada 20 poin kaitannya dengan halal bihalal. Tapi tidak mungkin semua sampaikan. Mungkin hanya 5 atau 6 poin saja. Yang lain ini strategi yang marketing biar supplier masih mengajar di lain. Karena halal bihalal ini kelihatannya bahasa Arab, pakai bahasa Arab, tetapi sebetulnya ini asli murni konstruksi kreasi budaya Indonesia asli. Saya sudah 4 kali di Istana Negara untuk mengusulkan halal bihalal ini segera dipatenkan. Karena ini budaya. Ini tidak ada dalam Quran, dalam hadis, bahkan di negeri di mana Islam diturunkan, di Arab sendiri nggak ngerti apa halal bihalal, itu nggak ngerti. Buktikan omongan saya. Orang Arab tuh nggak ngerti apa itu halal bihalal, mana halal bihalal. Ma'rif tuh saya tidak ngerti apa itu halal bihalal, padahal pakai bahasa Arab. Karena halal bihalal ini seperti, mohon maaf, ini betul-betul kreasi budaya. Itu satu. Kalau itu maknanya dari bahasa Arab malah berbeda maknanya. Di Arab ada praktek halal bihalal, tetapi beda pengertiannya. Buktikan omongan saya. Saya haji baru 24 kali, umur baru 76 kali. Ya, semua haji saya haji sopeh karena sokongannya wakil. Artinya haji saya karena travel itu promo umrah hajinya pakai foto saya. Maka saya harus berangkat, kalau nggak berangkat, saya dibayar untuk itu. Maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti kalau Bapak di Arab, halal bihalal itu prakteknya gini. Ini kalau kita di kebun kurma atau di pasar kurma, ambil itu kurma. Halal. Kalau penjualnya bilang halal, maka boleh langsung saya makan. Saya mau minum, saya nggak tahu halal, Bu Ebi bilang halal, boleh saya minum. Itu halal bihalal. Saya mau wudu, tiba-tiba ini ada sendal, saya nggak tahu. Saya tanya halal, Pak Direktur bilang halal, maka boleh langsung saya pakai. Itu halal bihalal. Tetapi makna Arab itu menjadi berbeda kalau diterapkan di sini. Ini kumpul lagi perempuan semuanya, nanti katakan halal. Tinggal cari kamar Pak, ini masalah. Jadi menu sebelah situ aja nggak cukup. Maka halal bihalal ternyata tidak diambil dari kata halal. Karena secara etimologis ada 3 sejarah yang kuat yang bisa dibuktikan secara otentik, secara etimologi. 1 dari Mangkunegoro. Mangkunegoro 4 itu dulu mengadakan biasa sungkeman, yaitu mengumpulkan abdi keraton, abdi dalem, dan juga rakyat, dan juga punggawa keraton untuk sungkeman. Sungkeman itu ada 2 reciprocity. Karena di situ kaitannya dengan give and take. Raja minta maaf kepada rakyat, jangan-jangan ada kecurangan, ada kemelungan suara, mungkin ada segala macam, ya mungkin ada kecurangan dalam proses demokrasi dan lain-lain, pokoknya mungkin terstruktur, sistematis dan yang lain-lain, pokoknya itu. Sisi lain, rakyat juga mungkin ada tidak beresnya, maka sebetulnya ada kata-kata baru. Ini kalau di keraton, di tradisi Jawa itu ada yang dinten yang kongol, memperpat, mempahamutan, upatu santan, ayumat, mantan, toyon, walaupun segala macam saling diberi. Kenapa? Karena hubungan sosial itu menentukan kinerja. Nanti akan saya sampaikan kalau cukup bagus. Karena orang kalau sudah tidak ada hubungan dengan baik, timbulnya rendah. Kalau tidak rendah, maka bagaimana akhlak bisa? Saya ratusan kali bicara tentang amanah, kolaborasi, harmonis, segala macam, sudah ratusan kali di posisinya. Karena tidak kolaboratif, pasti nanti budgeting rendah, teknologi rendah, kinerja rendah. Maka lihat orang marah. Karena dijauhkan darinya, maka orang-orang 1 pasti teriak. 2 bentak, 3 emosional, pasti mendekat. Dekat kok teriak, karena yang dijauhkan hatinya. Dekat kok teriak, karena dia sudah kena dorongan nafsu. Kata Nabi, la taghdab jannah. Jangan kamu marah, surga ada di depanmu. Karena amarah itu membuat kinerja tidak baik, hubungan tidak baik, relasi tidak baik. Maka lihat orang marah, dekat tapi teriak. Goblok, lu bego, buset, dekat kok teriak. Bawa pelan. Goblok. Bego. Buset. Apalagi kalau daerahnya Pak Solo, Jawa Timur Solo.
gancuk gitu. Jarang Pak mau yuk gancuk gitu. Maka di situ. Yang kedua itu dipakai oleh Presiden Soekarno atas putusan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Setelah resolusi konflik bagaimana kemerdekaan, maka dikumpulkan seluruh tokoh dari muslimin, dari segala macam dikumpulkan, maka disitulah ada halal bihalal untuk bagaimana menyajikan visi dan misi. Yang ketiga oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman Jogja. Di Kauman Jogja itu setelah merdeka ternyata dikumpulkan pemuda Kauman untuk bikin barisan. Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak bisa menyatukan karena sebagian pemuda duduk di kanan, sebagian di kiri. Ternyata pemuda yang kanan itu dulu pernah kerja di Hindia Belanda. Sementara yang kiri kerja di keraton. Padahal keraton dengan Belanda bermusuhan, maka jadi daerah istimewa Yogyakarta. Maka oleh ini udah kalah-kalah, ini cebong, ini kampret, ini kadrun, ini bipang, maka enggak. Padahal cebong sama kampret udah jadi satu, jadi cempret. Cebong sama kampret, jadi suasana nggak nyaman. Ini 01, ini 02, ini omon-omon, ini apalagi ada Amin, ada segala macam nggak. Sekarang masih sampai kemarin, tapi alhamdulillah sudah selesai. Oh kalau partainya menang nggak dapat apa-apa, cuma dapat kaos, sablonan, luntur, itu aja cuma. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka disitulah dikatakan halal bihalal. Maka oleh ulama ternyata walaupun itu halal bahasa Arab diambil bukan dari kata halal. Sebab kalau dari kata halal itu ada 6 ayat di dalam Al-Quran berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan kehidupan yang bersih, berkaitan dengan thayyib, yaitu kebaikan-kebaikan dalam hidup. Itu halal. Tetapi halal ternyata diambil dari 2 kata. Satu dari kata halal, yang kedua dari kata halala, yang tidak berkaitan dengan makanan, yaitu halal artinya satu, mencairkan yang beku. Maka kalau kita mengadakan halal bihalal di sini, pertama harus cair hubungan satu dengan yang lain. Maka halal ini nanti halal bihalal logonya harus ketupat. Di mana-mana harus kupat, bukan bunga gini, bukan lampu, bukan bunga. Kenapa kupat? Karena ngaku lepat, itu simbolisasi jalan ngaku lepat, kupat. Kupat tidak boleh dimakan sendiri, harus pakai santan. Karena kupat duduk santan menagi lepat nyuwun. Idenya adalah saling memaafkan. Bukan tidak hanya santan harus dimasak opor. Karena dalam opor ada krecek kulit dan irisan hati. Mohon maaf, lahir dan batin. Lahir itu kulit, krecek kulit. Hati itu batin, maka mohon maaf lahir dan batin. Maka gagal kita halal bihalal kalau kita maafnya tidak lahir dan batin. Jangan sampai kalian kumpul sini taksabuhum jami'a wa qulubuhum sarta. Jangan sampai kamu kumpul dalam satu wedding, satu BUMN, satu surveyor, satu SI di sini, tetapi hatinya pecah. Kelihatannya jabat tangan, tetapi belangkon, di sini halus, tapi belakangnya kelihatannya jabat tangan cepat ganti, dulu kelamaan, ganti sama. Maka dia tidak dengan hati, maka krecek kulit dan hati. Jangan sampai kamu kumpul seperti pertu saudara judi. Orang judi itu kompak dalam satu meja, tapi satu nyimbun yang lain. Lihat orang judi. Judi itu kalau nggak kompak nggak jadi judi. Justru kompak tapi hatinya pecah karena ada penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka lihat orang judi, kelihatannya kompak tapi satu ingin bunuh yang lain. Wah mas, wah cek, wah kuy, oh balandor, ceki, betul, segala macam aja. Lihat yang senyum berarti sering judi. Kelihatan sekalian. Dan anehnya kalau yang lain mati, dia puas. Lihat orang itu sambil banting kartu itu sambil yes segala macam. Kenapa? Karena ada pecah di antara hati. Maka hari ini saya persis Pak Dilur, Pak Komisaris, hari ini halal bihalal gas ini tidak ada door prize yang besar-besar. Karena untuk jaga hati. Karena jangan sampai karyawan baru dapatnya mobil, direksi dapatnya payung. Itu menimbulkan.
Maka mohon maaf, hari ini saya tahu persis tidak ada door prize yang besar-besaran karena satu untuk jaga hati di antaranya. Ini alasan pertama. Alasan kedua memang tidak ada budget panitia untuk itu semua. Dari Pak Congur belum menyetujui tentang budget itu semuanya. Jadi mohon maaf, ini lebih tepat alasan kedua sih sebenarnya. Bapak biasa ya, karena iya kumal hasada, hati-hati kamu kalau ada penyakit hasad. Hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar di Arab. Karena kalau kayu bakar sini bakar tidak semudah di Arab. Maka kalau kita sholat, puasa, zakat, haji segala macam dia lakukan, tetapi ada hubungan yang tidak baik, itu nanti memakan kebaikan sholat kita, puasa kita, Ramadan kita habis karena ada penyakit ini, hasad. Pembunuhan pertama kali di dunia ini karena hasad, yaitu Habil. Qabil itu senang pada wanita, wanita senang pada orang lain itu dibunuh pada adiknya sendiri. Maka karena hasad, maka hari ini yang kita hilangkan pertama adalah kupat, isinya harus beras putih. Tidak boleh diisi ketan hitam, karena kupat itu akan membersihkan hati. Ngaku lepat dengan beras putih. Kalau isinya ketan hitam jadinya bukan kupat, jadi lontong, jadi lemper, jadi yang lain-lain. Kupat harus dimakan dengan krecek kulit irisan hati, harus ada wedang, mawe kata, semua dikumpulkan, harus ada kerupuk. Kerupuk itu kerukunan yang dipupuk. Itu karangan saya sebenarnya. Saya nyanyi aja. Karena akhir-akhir ini kok opor-opornya ada kerupuknya itu saya cari sendiri. Tapi sebetulnya asalnya tidak hanya itu, ada ketan itu keraketan itu merekatkan. Habis itu ada pola dari kata kolako, ingat kita pada pencipta Allah karena hubungan kita harus didasari karena Allah. Maka inti dari kupat ini halal bihalal harus melakukan laku papat. Maka gagal hari ini kita halal bihalal kalau empat ini tidak kita lakukan. Satu, lebar. Lebar itu kita harus merasa selesai urusan kita karena hablum minallah sangat ditentang oleh hablum nanas. Di zaman Nabi ada orang yang sholat sampai jidatnya hitam. Bacaannya bagus, bismillahirrahmanirrahim. Dia lulusan UIN, SAG, sarjana alam goib. Luar biasa. Baca Qurannya bagus, haji tiap tahun berangkat, umroh itu seminggu 3 kali. Rumahnya Mekah, itu dengan Ka'bah itu nggak usah perlu pakai kartu. Mikot, bawah, tadi kita terasa selesai. Semua orang menyebut dua ahli jannah, dia ahli surga. Kenapa? Sholatnya, puasanya kata Nabi final. Kenapa? Kamu lihat ahli surga bukan dia hubungan ke atas saja, tetapi juga bagaimana hubungan dengan sesama. Kenapa? Turun surat Al-Qalam ayat 13. Surga menolak orang yang utulin. Apa itu utulin? Orang yang kaku, keras, saklek, jutek, judes. Sholatnya bagus, puasanya bagus, irit, dikir, sholawat, baca Quran, pulang biasa etika, semua bulan penuh di masjid. Tetapi wajahnya kayak IMK, ikan mas kok. Wajahnya itu mohon maaf kayak, kalau bahasa Inggris ada jigadul, gimana ya? Kalau bahasa Prancisnya manyung, gimana ya? Kayak orang sakit gigi, persis wanita yang mendengar suaminya kawin lagi. Bayangin dulu. Bayangin dulu ya. Ditanya nggak minat nggak, utul itu kaku kerasa. Ditanya asal jawab. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya di mana? Oh enggak, saya bawa. Sudah makan enggak makan mati. Udah punya suami, udah mau luar mobil gua ke belakang. Jawabannya benar apa salah? Benar. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Benar apa salah? Rumahnya mana? Indonesia. Benar apa salah? Enggak, rumahnya di mana? Oh enggak, saya bawa. Benar apa salah? Tapi kata Nabi final. Surga menolak orang-orang yang hablum minannasnya tidak baik, utulin itu. Maka Idul Fitri itu mengembalikan pada fitrah itu pada 4. Maka hari Pahala ini mensucikan hati kembali kepada Fitri. Fitri ada 4. Satu, benar harus baik, baik harus indah, indah harus suci. Benar saja tidak cukup, harus baik. Baik saja tidak cukup, harus benar. Nolong orang itu baik.
Ini teman-teman S ini, ya Allah handphonenya jelek kayak handphone Oppo malah nanya. Ya Oppo, tapi kasih Pro Max, kasih mohon maaf, saya kasih iPhone 15, tapi saya ambilkan dari Pak Dirut. Nah, ngasihnya baik, tapi caranya salah nanti menjadi sesuatu yang tidak benar. Benar, baik, belum tentu benar. Nanti kayak Robin Hood itu baik, nolong orang miskin. Miskin sana belakang, mohon maaf. Miskin, itu. Tapi ngambil yang kaya, kelihatan. Dari posisi dulunya aja kelihatan. Makanya tadi nanti kan nggak boleh langsung di depan, nggak boleh. Beda kasta, mohon maaf misalnya. Maka itu menjadi benar, tapi tidak baik tidak benar. Maka baik benar harus dibuat dengan keindahan. Maka baca Quran tadi aja, cari yang tuanya penting masalah kita luar biasa. Gak boleh imam sholatnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bentak-bentak hanya kurang ajar. Sejak baru ini kurang ajar. Tapi walaupun ada seniman, tidak boleh seniman sholat dikasih musik. Karena itu melewati batas kebenaran. Sholat dimusiki, tuh tak gandung, nggak boleh. Kenapa? Karena disitulah ada fitrah, kembali kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai fitrah adalah benar, baik, suci dan indah. Makanya Idul Fitri ini, maka lagu Bapak lagu pertama harus lebar, selesai di antara kita. Jangan ada ganjaran di hati di antara kita. Yang kedua, lebur itu kita tidak sekedar memaafkan, tetapi melupakan. Dua kata ini penting. Karena kadang-kadang hati-hati, terutama bapak-bapak. Untuk wanita itu kadang-kadang mudah memaafkan, yang sulit adalah melupakan. Maka jangan pernah menyakiti wanita. Karena wanita itu begitu tersakiti, satu, dia sulit untuk move on. Dua, dia kuat menyimpan memori. Tiga, wanita itu cukup kuat dalam ta'asur bil qalb, membekas di hati. Keempat, dia itu ahli sejarah, Pak. Nah, baru pertama apa? 2 tahun tuh, 2019 gitu, 2006 gitu, 2007. Ayo, SMS, zaman SMS pager aja ingat. SMS apa pager siapa? Dia masih ingat. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Maka konsekuen di Indonesia jauh lebih janda daripada duda. Karena janda itu kuat menyimpan memori. Dia tidak sulit, sangat sulit untuk move on. Ditinggal mati suaminya, 4 bulan masa idah, 4 tahun menjanda, seumur hidup bisa. Tapi jangan berharap kalau yang mati suami ibu, mohon maaf. Ibu meninggal, suami ibu gak usah nunggu 4 tahun 4 bulan. 4 hari aja bisa kawin lagi. Sampai mertuanya bilang tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli ya. Oh iya, seperti ini. Ada cerita orang SI juga itu istrinya mati itu gak langsung disolatkan, malah dilangkai. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi tapi syaratnya langkai dulu. Maka tokoh yang paling utama di sini adalah Yusuf. Maka Yusuf itu kenapa disebut orang yang dimuat di dalam Al-Quran luar biasa? Karena dia punya outer beauty dan inner beauty yang luar biasa. Yusuf ini sampai ke handsomannya mau diperkosa oleh seorang wanita. Kurang apa? Karena handsomenya. Karena mau diperkosa, maka Zulaikha itu, nama Zulaikha itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, satu pun tidak ditemukan. Kenapa dirahasiakan? Karena Zulaikha itu ada pribadi mulia. Walaupun dia pernah berbuat jahat, tapi berakhir dengan tobat. Walaupun dia berjahat, masih punya rasa malu. Ketika dia mau memperdaya Yusuf, pintu-pintu itu dikunci, lampu-lampu dimatikan, bahkan CCTV, spycam dan candid camera tidak. Maka oleh Allah dirahasiakan namanya, dimuliakan. Kenapa? Karena dia walaupun berbuat jahat tapi punya malu, tidak terang-terangan, tidak show off, terus belikan jet, terus enggak sampai semuanya ya. Yang sekarang uangnya disandra sama Dewi. Ya benar. Tidak Disneyland, enggak gitu. Ini ngapain tuh kalau semuanya cuma gitu? Ya ada yang menyandra. Bapak Ibu yang saya muliakan, beda dengan sekarang.
Sekarang ini berbuat maksiat, malah di video, malah direkam, malah di share, malah dipakai situsnya www. Apa biasanya yang apa? www. Karena biasanya apa? Yang situs yang biasa yang linknya itu link. Maka begitu mau dipermankan, ini harus terkumpulkan seluruh wanita SI, semuanya lah, seluruh itu semua wanita, Periska semuanya dikumpulkan. Periska dikumpulkan, diberi dua mau ditupas, pinter. Kamu belum pernah lihat Yusuf kan? Itu. Sekarang sekali saja lihat. Nah, maka begitu, mohon maaf, begitu sampai siap mau dikupas, dikasih sikin jamak dari sakinah. Sakinah itu pisau yang sangat tajam. Kalau pisau biasa itu mutyah. Kalau sakinah itu cutter yang tajam. Begitu mau ngupas, Yusuf dipanggil. Misalnya Yusufnya siapa? Oh, bukan itu. Kalau Yusufnya itu Yuleka Katarak, ya bukan Yusuf yang ini maksudnya. Karena belum ada orang yang sensitif Yusuf sebelumnya dan tidak pernah ada orang sensitif Yusuf sesudahnya. Dalam sejarah Yusuf ini hanya untuk sampai cuma dalam Al-Quran, sampai jadi surah dalam Al-Quran, karena secara inner beauty, outer beauty, bahkan sirah, surah dan sarirohnya, performanya bagus, ganteng, perilakunya baik dan hatinya bagus. Maka diperlakukan istimewa oleh bapaknya. Intinya begitu keluar, misalnya Yusufnya saya, misalnya gitu ya. Gimana mau contoh Pak Dirut nanti tersinggung ya, saya. Ya begitu keluar dia hada malakun karim kotoa aidiyahunna. Seluruh wanita itu ngiris dari jarinya nggak berasa dan komentarnya banyak. Hada malakun karim, ini malaikat yang karim, bukan jamil. Kalau jamil itu hanya ganteng, ini karim. Jadi ganteng dan mempesona. Karena tidak orang ganteng, tidak semua orang ganteng menarik. Banyak orang cantik tapi tidak menarik. Saya punya teman mahasiswa itu bunga kampus Pak. Orang satu fakultas bahkan lain fakultas semuanya kenal karena cantiknya luar biasa. Memang dia bunga kampus. Sampai hari ini belum nikah sampai hari ini. Masya Allah. Sementara teman saya juga satu angkatan itu wajahnya nggak menarik, wajahnya mendorong. Itu ya maksudnya apa? Kalau nggak menarik kan berarti mendorong ya gitu. Ya biasa. Ini bunga kampus, ini bunga pakai juga enggak, bunga pakai. Ya bunga biasa, sudah 3 kali nikah. Jadi pertama meninggal COVID itu, terus nikah lagi, ternyata nggak punya anak, terus sekarang kemarin itu mohon maaf, itu nikah lagi yang ketiga. Kamu kok laris manis masalah itu. Padahal wajahnya biasa. Banyak yang cantik tidak menarik, tidak cantik menarik. Ada cantik dan menarik banyak, lebih banyak lagi tidak cantik dan tidak menarik. Di SI aja banyak, di sini banyak. Nah Yusuf ini adalah karim. Karim itu orang yang mempesona. Setiap orang ketemu pasti minta selfie. Setiap orang. Tetapi hebatnya Yusuf, inilah sifat kaitannya dengan kalam. Begitu dia itu dibunuh oleh kakak-kakaknya, ternyata Qadarullah ditolong oleh saudara, dibawa ke Mesir, bukan ditolong malah dijual ke negara lain. Tetapi dia ahli sejarah, jadi kepala bulog. Karena dia ahli ketahanan pangan. Bukannya 3 bulan bulog El Nino, bukan. Karena baru saja ngisi bulan sebelah itu kemarin itu sama Menteri Erick Thohir itu Yusuf. Maka Yusuf sekarang jadi tokoh di situ karena mereka bagaimana ketahanan pangan 7 tahun. Tetapi hebatnya Yusuf di sini halal halal. Setelah dia puasa, dia panggil kakak-kakaknya yang dulu. Dan bapaknya dan adiknya Bunyamin masih kecil waktu itu dipanggil semuanya, dimuliakan di istana. Begitu dimuliakan, dibunuh dengan apa sampai dia tidak tahu kalau yang itu Yusuf. Berbulan-bulan sudah mau pamit pun oleh Yusuf tidak tega, yang bunuh itu pulang, tetap dimuliakan. Akhirnya dikasih. Waktu mau pulang, adiknya Bunyamin piala istana diselundupkan di tasnya supaya ini ketangkap di penjara. Betul, masuk istri bunyi, loh ini apa? Ternyata dia bawa ditahan lagi berbulan-bulan.
Riwayat mengatakan bertahun-tahun dimuliakan di sana sampai di akhir hayatnya Yusuf tidak tahan untuk membocorkan dirinya. Ini saya kenapa orang desa Warjo dan luar negara dimuliakan di sini kok dibikin fasilitas ini apa? Bapak namanya siapa? Yakub, anak saya 12 mati 1. Siapa yang mati? Yusuf. Akhirnya Yusuf menangis. Bukankah Yusuf itu masih hidup? Enggak, sudah mati, dibunuh oleh teman-teman, dimakan serigala segala macam. Tolong perhatikan di pihak istana baju istananya dilihat, inilah aku. Maka semuanya meluk kecuali kakak-kakaknya lari. Jangan-jangan kita mau dihukum karena ini sudah kita bunuh kok hidup kembali. Karena Yusuf, aku di sini ghafar. Saya tidak hanya memaafkan tapi melupakan kesalahan. Maka hari ini kalau kita halal, pertama kita harus mampu memaafkan dan melupakan kesalahan di antara kita. Yang berikutnya halal juga berarti meluruskan yang bengkok. Maka reformasi birokrasi itu bentuk dari halal. Karena yang bengkok pasti tidak efektif dan efisien. Halal berikutnya mencari solusi. Maka kalau masih ada hubungan di antara kita yang tidak ada masalah, ada ganjalan di hati, berarti kita belum halal. Halal berikutnya itu juga tidak hanya mencairkan yang meluruskan yang bengkok, mencari masalah, tetapi juga bagaimana halal itu artinya tidak boleh ada hambatan. Ketika orang itu masih ada barrier hubungan satu dengan lain, berarti tidak halal. Maka hari ini kita halal bihalal, membuat satu hubungan halal dengan membuat tupat laku papat. Laku papat ini sekali lagi kita harus luber berbagi. Luber juga harus ada lebur juga ada labur. Labur itu nggak tahu ya, labur itu dulu cat dari apa Pak itu ya? Cat itu yang dari dulu kalau dari kapur sekarang udah nggak ada kayaknya. Ya, jadi setiap ada hajatan di kapur ya Pak, yang putih kapur dicatkan untuk menghias ini. Maka berhasilnya halal bihalal ketika dia melakukan syawal. Syawal artinya peningkatan. Latar kabuna toba, sungguh es ini harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata Nyuki tentu step by step OBB. Maka berhasilnya kita ada halal. Kalau tahun depan SI harus lebih baik daripada tahun ini 2029, target harus terpenuhi. Itulah membuat al-amal, itulah syawal. Maka hari ini kita antara apa? Satu, untuk bagaimana meluruskan hubungan di antara kita, untuk saling bagaimana mensucikan menjadi fitrah, tetapi juga membuat satu hal di mana ke depan membuat target hub al-amalu mimpi. Karena orang Islam harus mau al-intiba, bangkit dari keterpurukan, asifah, mengobati kekurangan dan kelebihan. Maka ayatnya tadi wasari wilal makfirah, segeralah untuk cari ampunan, bukan maaf. Ampunan itu di atasnya maaf. Karena kalau hanya maaf itu dimaafkan tapi masih tertulis. Tapi kalau wafaroh semuanya dihapuskan. Jadi sudah, maka Ramadan artinya membakar. Maka sudah tidak ada, sudah ketok palu, sudah habis semuanya sah. Baik pencalonannya maupun penetapannya sudah sah, sudah tidak diungkit lagi. Itu namanya ghafar, karena semuanya sudah dilakukan. Untuk itu maka nanti tadi luber bersedekah di waktu lapang tadi, menahan amarah dan memperbaiki diri. Untuk itu inilah halal. Secara teori sudah saya sampaikan, tinggal secara praktek sekarang tangan kanan diangkat semuanya. Kita halal bihalal secara praktek, tempelkan ke pundak sebelah kanannya, pundak kanannya ya, tempelkan ya, tempelkan ya, semua ikuti saya, tepukkan ke kanannya, pak, bu, mas, dik. Hari ini kita kumpul di sini untuk halal bihalal, saling memaafkan di antara kita. Kalau saya sering
menggunjing, memfitnah, baik di grup WA, maupun japri, baik sengaja, maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Kalau sering menyakiti, dan tidak setuju dengan kebijakan Bapak, tolong hari ini saya dimaafkan. Dan ini begini. Bu, mas, dek, memang benar, saya sering gosipin bapak, nyakitin bapak, bicarakan bapak, di grup saya. Kalau oleh itu sebab itu, hari ini tolong dimaafkan. Hutang piutang yang belum lunas, hari ini juga tolong dianggap lunas. Enak aja loh. Mudah-mudahan halal bihalal ini menggugurkan dosa kita, sebagaimana Hiroshima dan Nagasaki. Waktu dibom tentara sekutu. Mudah-mudahan kita kumpul di sini dan reuni di surga. Diangkat yang kencang, pukulkan sekencang-kencangnya ke kiri. Pukulkan ke kiri. Amin. Kencangkan ya. Amin. Ya Rabbal Alamin, kenakan kepala. Ya Rabbal Alamin. Semuanya itu dengan kemesraan, kecuali di sebelahnya Pak Mut. Kayaknya kok Pak Mut ini kayak dendam penceng. Mukulnya kok beneran baik. Mudah-mudahan ini bagian dari cara kita kearifan budaya, di mana kita akan adalah bagaimana membuat hubungan hablum minallah dan hablum minanas. Karena jangan berharap Anda masuk surga kalau Anda hanya memperbaiki hubungan hablum minallah, tetapi hubungan kemanusiaan kita di akhirat. Mudah-mudahan keberkahan dan kemanfaatan dari apa yang kita lakukan di PTS ini membawa dampak untuk diri kita, keluarga kita, dunia sampai akhirat. Baik, ulang mohon maaf. Sudah, ini kalau di TV sudah tanda 3 kali saya. Biasanya ada mungkin ada pertanyaan ibu tidak ada, apa ada? Tidak. Baik, kalau tidak ada, ulang mohon maaf. Saya juga menjawab takoblah minallah minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf satin. Kalau ada jam yang fatal, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading retak dengan Gisel sudah jadi tersangka. Gading sudah mau itu gading mati, mohon maaf. Kalau ada jarum yang marah, jangan disimpan dalam hati. Untuk ada kata-kata salah, kemudian dimasukkan dalam hati. Doa itu nggak masuk dalam kotor. Belum ya. Oh ya, tanda tanya 2 ya. Satu dari panitia, 2 dari Pak Dilu sama Pak Komod. Karena ini jamak Pak Budak. Kemarin bukber nggak bisa karena misalnya bersamaan sudah ketelanjang. Doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, isi hati kita masing-masing. Ada yang paling berat untuk kita doakan orang tua. Orang tua ada 3. 1 orang tua kandung atau yang mengasuh, 2 mertua. Karena atur negatif mertua, 3 adalah pimpinan kita yang dari sini, yang di depan Bapak Ibu semuanya ini, direksi segala macam, dan komisaris segala macam. Ini adalah orang tua di perusahaan. Hadirkan dalam hati kita supaya ridha Allah, ridha walidain, ridhonya Allah pada ridha orang tua. Maka hadirkan, kalau sebut nama orang tua kita.
baik yang sudah meninggal maupun masih hidup, nama bapak, nama ibu kita hadir dalam doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultani. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sirra wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakhatil maut wa najatan minal wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlis rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sekali walaupun minggu kupat tiwi santen menawi lepat punten suminten ketiban jendela lorong cekap semanten terkalok. Kalau ada sumur di ladang boleh kita nuang mandi. Kalau mau kita belajar tolong PTSI jangan hanya sekali undang saya. Oke, kalau ada sumur di ladang boleh kita nuang mandi. Setelah mau kita belajar panitia jangan lupa administrasi. Salah dong. Minta nomor rekening belum ada. Baik, kurang lebih amata. Wallahu muwaffiq ila thariq ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wijayanto atas penyampaian tausiah terkait hal